Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyunzira alla dini quli walal karil musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabi karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wallazi khalaqal lakum min nafsin wahidah wa lakal minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulun qawlan sadida yuslihu lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti' illa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asraqal hadis bi kitabillah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani jumratul mukminin rahimakumullah. Pertama-tama dan terutama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak nikmat. Di antaranya nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, sehingga kita boleh berada di tempat ini, melangkahkan kaki menuju ke masjid, melangkahkan kaki untuk menemui seruan daripada muadzin dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala masih mencintai dan menyayangi kita. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kebaikan dari diri kita. Kita juga patut bersyukur kepada Allah karena telah diberikan kita nikmat iman dan Islam. Itulah nikmat yang paling besar yang sudah selayak dan sepantasnya kita syukuri. Kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepadanya sebagai bentuk pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah takwa ini difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 102 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa kepada Allah. Hanya tunduk dan patuh kepada satu-satunya pencipta segala sesuatu, baik yang di langit, di bumi, di kedalaman lautan, dengan sebenar-benar tunduk dan patuh. Dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam. Selawat dan salam semoga kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, dan semoga kelak di yaumil akhir kita juga mendapatkan syafaat beliau. Ikhwani jumratul mukminin rahimakumullah. Lewat mimbar yang berbahagia ini, khotib berwasiat pada diri khotib dan sekaligus mengajak kita semua, marilah terus kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya iman dan takwa itulah yang akan mengantarkan kita menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tanpa iman dan takwa, jemaah sekalian, jangan pernah bermimpi untuk meraih kebahagiaan dunia, apalagi kebahagiaan akhirat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan duduknya kita di tempat ini, kita bertafakur kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di yaumil akhir kita juga dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani jumratul mukminin rahimakumullah. Uang ketika habis, jemaah sekalian,
kita bisa mencarinya. Ketika ilmu telah kita raih jemaah, kita masih bisa mengejarnya. Tapi kesempatan kita berbakti kepada kedua orang tua pada saat habis waktunya tidak akan terulang kembali jemaah sekalian. Dalam konteks ini maka judul khutbah kita adalah jangan kau sia-siakan orang tuamu, karena mereka adalah pintu surgamu. Ikhwani jumratan mu'min rahimakumullah. Agama kita agama Islam, agama yang sangat memperhatikan hukum dan hak-hak. Perhatian Islam terhadap hal tersebut di atas sangat terlihat jelas, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, inna li rabbika 'alaika haqqan. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai hak atas dirimu. Wali nafsika 'alaika haqqan. Dan engkau juga mempunyai hak atas dirimu. Wali ahlika 'alaika haqqan. Dan keluargamu juga mempunyai hak atas dirimu. Fa'atin tuladin hakin hakahu, maka letakkan berikan hak itu kepada pemiliknya. Ikhwani jumratan mu'minin rahimakumullah. Dari sekian hak-hak yang telah diuraikan tadi, ada hak orang tua atas anaknya, yaitu berbakti kepada orang tuanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau orang yang berpendidikan tinggi jemaah sekalian. Engkau pejabat negara, engkau aparat negara, engkau pegawai negeri sipil, ASN, engkau dosen, guru, petani yang sukses, nelayan yang sukses. Sementara orang tuamu jemaah sekalian, orang yang tidak berpendidikan. Sementara orang tuamu adalah orang yang petani miskin yang hidup di sudut kampung jemaah. Sementara orang tuamu adalah nelayan miskin yang hidup di pinggir-pinggir pantai. Sementara orang tuamu adalah pedagang kaki lima yang selalu berada di emperan toko dan jalan-jalan trotoar. Sementara orang tuamu adalah pemulung yang bergerak atau bergelut dengan sampah busuk. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, wa fitlahu majana hadudi minar rahmah. Rendahkanlah dirimu di hadapan orang tuamu. Jemaah, kita tidak pernah sadar jemaah sekalian. Kita seperti ini sekarang. Ada doa yang maha dahsyat yang disampaikan oleh kedua orang tua kita sehingga kita menggapai sukses jemaah sekalian. Akan tetapi banyak di antara kita yang lalai jemaah. Jemaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika jemaah sekalian, datang bunda daripada Imam Abu Hanifah. Beliau pun mengatakan kepada anaknya Abu Hanifah, "Wahai Numan, apa hukum ini dan itu?" Kebetulan nama asli daripada Imam Abu Hanifah adalah Numan bin Sabit. Beliau pun mengatakan, "Wahai Numan, apa hukum ini dan itu?" Lalu kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan, "Ibu tunggu sebentar. Ibu tunggu sebentar." Lalu dia pun pergi memanggil salah seorang muridnya yang bernama Abu Yusuf. Setibanya Abu Yusuf, dia pun mengatakan, "Wahai Abu Yusuf, ibuku bertanya, tolong kau jawab." Lalu kemudian Abu Yusuf pun menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan oleh bunda Imam Abu Hanifah. Selesai menjawab, ia pun bertanya, "Wahai Imam, engkau adalah guruku. Namun mengapa engkau menyuruhku untuk menjawab pertanyaan ibumu?" Disampaikan oleh Imam Abu Hanifah, "Seandainya aku yang menjawab pertanyaan ibuku, maka aku seolah-olah menjadi guru bagimu. Allah Subhanahu wa taala melarang, mengatakan, jangan pernah kau tunjukkan kepandaianmu hadapan orang tuamu. Wafid lahu majana haduli minar rahmah. Rendahkanlah dirimu di hadapan orang tuamu." Jemaah, khotib memberikan pesan jemaah sekalian. Jangan pernah kita tidur jemaah. Angkat muka jemaah sekalian. Buka mata. Karena khutbah Jumat adalah rukun dari sholat Jumat. Jangan sampai kita rugi jemaah sekalian. Jangan sampai hari ini
merupakan solat terakhir bagi kita. Yang mana solat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan segala permintaan kita. Jangan pernah tertidur jemaah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya jemaah sekalian, hari ini Anda masih memiliki kedua orang tua jemaah sekalian, yang kebetulan tidak tinggal bersama kita jemaah atau tinggal berjauhan, maka selepas sholat Jumat ini, telepon mereka jemaah. Buatlah mereka bergembira jemaah sekalian. Buatlah mereka tertawa jemaah. Karena ketika mereka bergembira dan tertawa, itulah ridho kita mendapatkan dari mereka jemaah. Diriwayatkan oleh Ibn Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridho Allah fi ridho walidai wa subtullah fi subtu walidai. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap wahai para anak tergantung daripada keridhaan kedua orang tuamu. Kebencian Allah Subhanahu wa taala terhadap wahai para anak terletak pada kebencian kedua orang tuamu. Jemaah, jangan pernah kita menganggap remeh jemaah sekalian persoalan sedikit jemaah. Karena ketika kita ingin menggapai surga, maka seharusnya kita mendapatkan ridho mereka. Dan kemudian ketika hari ini kita masih memiliki orang tua jemaah sekalian dan tinggal bersama mereka selepas sholat Jumat ini, bersujud di hadapan mereka, buatlah mereka tertawa jemaah sekalian, buatlah mereka bergembira jemaah. Dan ketika mereka meletakkan tangan di atas kepala kita, Allah Subhanahu wa taala pun tersenyum kepada kita jemaah sekalian. Dan disitulah kita mendapatkan ridho. Dan ketika jemaah sekalian, orang tua pada hari ini kita atau orang tua kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. Tugas kita adalah mendoakan mereka jemaah. Berbuatlah kebaikan-kebaikan atas nama mereka jemaah. Kalau seandainya mereka masih punya teman, sahabat, maka berilah kegembiraan pada mereka, sahabat mereka. Hari ini jemaah sekalian, kita banyak di antara kita yang menyia-nyiakan kesempatan untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya orang tua kita sakit jemaah sekalian, banyak di antara kita yang membiarkan jemaah, menyuruh sopirnya mengantarkan ke rumah sakit, menjuru pembantunya menjaga ia di rumah sakit jemaah sekalian, dan kita juga pantang untuk membersihkan tubuhnya dari kotoran-kotoran jemaah sekalian. Tapi sesungguhnya kita keliru jemaah. Disitulah surga jemaah sekalian. Ketika kita mau menggapai surga jemaah, maka buatlah mereka tertawa jemaah sekalian. Buatlah mereka tersenyum jemaah sekalian. Jemaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika jemaah sekalian, pada acara siaran rohani jemaah di salah satu stasiun televisi jemaah sekalian, ada seorang ustazah berceramah jemaah sekalian. Dan ketika dia berceramah, anaknya bertanya kepadanya. Ketika anaknya bertanya, jemaah sekalian, semua jemaah yang menyaksikan itu mentertawakan dia. Anaknya bertanya, "Wahai ibu, aku ingin bertanya, adakah sakit yang paling dahsyat selain sakitnya pada saat engkau melahirkanku? Karena ketika engkau melahirkanku, engkau mempertaruhkan nyawa." Jemaah, mari kita lihat jawaban dari ibu jemaah sekalian, dari seorang ustazah. Dia pun mengatakan, ada anakku, yaitu ketika engkau membentakku, engkau tidak menjaga lidahmu, membuat hatiku sakit jemaah sekalian. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setaat-taatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketika kita tidak menjaga lidah kita, di mana lidah kita menyakiti hati orang tua kita, maka sesungguhnya surga bukan milikmu lagi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan bersama-sama orang tua kita, buatlah mereka tertawa jemaah sekalian. Gapailah surga jemaah sekalian.
Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda jemaah, yang pemuda ini biasa-biasa saja jemaah sekalian. Akan tetapi ia memiliki penyakit supak, bintik-bintik putih di seluruh tubuhnya. Dia memiliki seorang ibu jemaah sekalian, yang dimana ibunya dalam kondisi buta dan lumpuh jemaah. Uwais Al-Qarni disebut Al-Qarni adalah penghuni surga jemaah. Uwais Al-Qarni tidak meletakkan ibunya dalam 3 hal dari gendongannya. Yang pertama ketika ia sholat jemaah sekalian. Yang kedua ketika ia pergi hajat buang air. Dan yang ketiga ketika dia beristirahat. Suatu ketika jemaah sekalian, ibunya mengatakan, "Wahai Uwais anakku, sebelum ajal menjemputku, aku ingin naik haji." Lalu Uwais mengatakan, "Baik ibu, siap." Lalu dia pun berpikir bagaimana caranya agar saya mewujudkan impian daripada seorang ibuku. Di mana impian ini impian terakhir jemaah. Lalu dia pun mengatakan siap. Dia pun membawa hasil tabungannya pergi ke tukang hewan jemaah sekalian. Dihitung-hitung ternyata uangnya tidak bisa membeli seekor unta, yang merupakan kendaraan daripada orang-orang pada saat itu menuju ke Mekah. Lalu dia berusaha untuk membeli seekor unta kecil, tapi tidak bisa. Lalu uangnya pun dihitung, mau beli seekor domba, tetapi domba pun tidak bisa jemaah sekalian. Ternyata uangnya hanya bisa membeli seekor domba kecil jemaah. Lalu dia pun membeli domba itu jemaah sekalian. Dia pergi dan membawa domba ini pulang. Terjadilah kegiatan rutinitas setiap hari, yaitu di mana Uwais Al-Qarni menggendong bayi atau domba kecil ini naik turun gunung. Ketika ia melakukan hal itu, para sahabat, teman, kolega, famili, tetangga mencibir-cibirnya. Ya mas, "Wahai Uwais, kau telah gila. Apa yang kau lakukan adalah sia-sia." Tapi Uwais tidak peduli jemaah sekalian. Ia melakukan hal itu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Kondisi daripada hewan ini telah berubah menjadi hewan dewasa yang beratnya hampir sekitar 100 kg jemaah sekalian. Lalu dia pun mengatakan kepada ibunya, "Wahai ibuku, aku siap mengantar kamu menggapai surga. Aku siap mengantarmu menuju Mekah naik haji." Melihat itu, ibu pun berkata, "Terima kasih jemaah sekalian." Lalu mereka pun melakukan persiapan untuk melanjutkan perjalanan menuju haji, naik haji ini. Setelah selesai melakukan persiapan jemaah sekalian, dia pun menggendong ibunya. Di situ baru tetangga, para sahabat, kolega, teman yang tadi mencibirnya baru mengetahui bahwa sesungguhnya Uwais Al-Qarni dia melatih fisiknya untuk membawa ibunya jemaah sekalian. Lalu ketika dia pun membawa ibunya, menggendong ibunya mengatakan, "Alhamdulillah Rabbil alamin." Dia pun menggendong ibunya jemaah sekalian. Setelah ia sampai di Mekah dan mereka melakukan tahapan-tahapan naik haji, lalu tibalah tahap terakhir jemaah sekalian, berada di depan Ka'bah. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Uwais berdoa, ibunya pun berdoa jemaah sekalian. Uwais berdoa hanya dengan 5 kata jemaah sekalian. "Ya Allah, ampunkan dosa ibuku. Ya Allah, ampunkan dosa ibuku. Ya Allah, ampunkan dosa ibuku." Seketika itu ibunya mendengar dan dia pun mengatakan, "Wahai Uwais anakku, kita jauh-jauh kemari datang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau tidak mendoakan dirimu? Engkau mendoakan diriku." Mari jemaah sekalian kita perhatikan jawaban dari seorang Uwais. Dia mengatakan bahwa aku mendoakan ibuku, biarlah ridho ibu menyertaiku. Jemaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu jemaah sekalian, penyakit sopat yang ia alami sembuh total jemaah sekalian. Dan dia menjadi bintang segala bintang jemaah. Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya, kalau ingin doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah seorang namanya Uwais.
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jemaah sekalian, masih banyak di antara kita yang ketika duduk menggapai hayalan, impian, harapan, tapi lupa bahwasanya semua yang terjadi ini adalah doa daripada kedua orang tua kita. Oleh karena itu jangan pernah kita menyakiti hati mereka jemaah sekalian. Karena ketika kita menyakiti hati mereka, surga bukan milikmu lagi. Jemaah, setaat-taatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak menjaga lisan kita, lidah kita kepada orang tua kita, maka jangan harap untuk kita menggapai surga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita yang hadir di siang hari ini adalah hamba-hamba yang berbakti kepada kedua orang tua. Selalu ingat kepada kedua orang tua. Karena ketika kita ingat kepada mereka, mereka pun ingat kepada kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan khutbah yang sederhana ini menjadi bahan perenungan dan evaluasi bagi kita. Sejauh mana kita telah menempatkan diri kita sebagai anak yang ingin menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terlambat jemaah sekalian. Jangan sampai terlambat jemaah sekalian. Karena ketika kita menyesal di dunia jauh lebih baik jemaah daripada kita kelak di yaumil akhir kita menyesal. Sebaiknya kita menangis di dunia ini jauh lebih baik daripada kelak kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana tangisan kita sudah tidak bermakna dan berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'an wa azim. Wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni